Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hasibu qabla an tuhasab. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian malam Rabu Masjid An-Nur yang semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan utama, marilah kita tiada henti-hentinya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, karena dengan satu keyakinan bahwa nikmat Allah kepada kita pun tidak pernah berhenti, tidak pernah salah, dan tidak pernah mampu kita untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sungguh ketika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka tiada mampu kalian untuk melaksanakannya. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang nabi pun setelah kenabian beliau. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita sudah menginjak hari yang ke-8 dari bulan Januari. 8 apa 9 nih Bapak? 9. Hari yang ke-9. Rasanya baru kemarin kita berganti tahun, masih terasa gebiarnya tahun baru. Meskipun kita tidak memperingati, tetapi paling tidak kita bisa melihat atau menyaksikan. Ternyata 1 Januari sudah 9 hari yang lalu kita lalui. Memang ketika kita melalui sesuatu, kalau menunggu itu sangat lama. Tapi kalau sudah terjadi, sesuatu itu menjadi sangat sebentar sekali. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asiyatan au duhaha. Nanti kelak manusia di akhirat akan melihat kehidupan dunia itu seperti baru kemarin sore atau kemarin pagi. Itu dunia yang usianya atau setiap manusia umpamanya atau masing-masing dari kita, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun umpamanya, itu akan melihat kehidupan dunia itu seperti kemarin sore atau kemarin pagi. Masing-masing tentu saja akan berbeda usianya. Apalagi yang sekedar 1 bulan, 2 bulan. Bahkan jamaah rahimakumullah, usia dunia sekarang kalau tahun Masehi sudah sampai 2024. Masya Allah, bisakah kita membayangkan 1 Masehi kira-kira kota Wonosobo itu seperti apa? 1 Masehi, tahun 1 Masehi. Bapak-bapak bisa membayangkan bapak-bapak? Tahun 1 Masehi Wonosobo niku kados pundi? Wallahu a'lam. Maka jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kami akan menyampaikan surat Al-Hasr ayatnya 18.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan setiap kalian untuk melihat apa yang sudah dikumpulkan, apa yang sudah diperbuat, apa yang sudah dilakukan persiapan untuk masa depan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apapun yang kalian kerjakan. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya dari surat Al-Hasr ayat 18. Yang pertama, undangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Sebentar lagi bapak-bapak, ibu-ibu akan banyak mendengar para khotib, para mubalik, ustadz akan memulai atau memukodimai ceramahnya dengan ya ayyuhalladzina amanu, yaitu ketika bulan Ramadan. Bulan Ramadan berapa hari lagi ibu-ibu? Halo ibu-ibu. 2 bulan lagi insya Allah. Sudah ditulis nggak ibu-ibu dan dilingkari bulan Ramadan insya Allah tanggal 11 Maret. Kalau tidak ada perbedaan. Ada ya? Ada yang tanggal 10 ya? Oh, 11 dan 12. Alhamdulillah, perbedaan satu hal yang biasa menika nggih. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ini merupakan satu pondasi, merupakan satu kata kunci yang harus kita miliki setiap harinya untuk agar supaya amal ibadah kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar supaya apa yang kita lakukan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus didasari, dilandasi dengan iman. Maka ketika kita ngaji tadi diawali dengan syahadat menika nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Ada kalimat yang penting, la ilaha illallah. Fa'lam anna afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sebaik-baik zikir itu adalah zikir la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah itu yang paling utama dan yang paling baik? Karena itu berarti kita melakukan apapun atas dasar ikhlas, atas dasar tauhid, atas dasar apa yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Kenapa lawan atau kebalikan dari kalimat la ilaha illallah? Di dalam Al-Quran disebutkan afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Surat Al-Jasiyat ayatnya 11 napa nggih? Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Wahai sekalian manusia, pernahkah kalian melihat seseorang yang sesembahannya itu bukan Allah, tetapi sesembahannya ilahahu hawahu. Ilahnya itu adalah hawa nafsunya. Kalau kita orang yang beriman kan la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus menjadi dasar dalam kehidupan kita. Harus menjadi tauhid. Apapun yang kita kerjakan harus dasarnya la ilaha illallah. Kenapa? Karena beberapa orang mungkin ada yang ilahnya itu adalah hawa nafsu. Saya pernah mendengar menikah nggih.
Saya pernah mendengar dari satu pengajian, tapi bagus juga ceritanya. Jadi seorang yang ahli ibadah, seorang yang ahli bersedekah, ketika kelak di akhirat, orang ini tidak dimasukkan surga oleh Allah. Terus tentu saja orang ini protes, nggih. Artinya orang ini kemudian mempertanyakan, ya Allah, saya banyak sedekah, saya banyak ibadah, kok saya tidak dimasukkan ke surga? Apa kemudian jawaban Allah? Karena engkau di dalam bersedekah itu atas dasar hawa nafsu. Loh, hawa nafsu yang bagaimana ya Allah? Kamu bersedekah itu karena ingin supaya dikatakan. Karena ketika bersedekah itu bukan karena aku, tetapi karena memang sepantasnya. Pamanipun ngoten nggih, wah nyong wong sugih ya pantese sedekah nggih mboten. Wah nyong wong sugih ya pantese ya banyak memberi. Pantese itu kira-kira ilahnya itu la ilaha illallah atau ilahnya hawa nafsu ibu-ibu menika? Hawa nafsu nggih mboten, pantesnya. Jadi ketika kita bersedekah harus benar-benar kosong, benar-benar menghilangkan apapun keinginan dunia kita, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita memang menjalankan atau yakin dengan janji Allah bahwa fi kulli sumbulatim mi'atu habbah. Di dalam setiap tangkai ada 100 bulir balasan bagi orang yang bersedekah. Tapi ketika kita bersedekah kok hanya ingin mendapatkan balasan dari Allah, itu tauhidnya juga masih kurang. Boleh kita bersedekah ingin mendapatkan pahala, mendapatkan balasan. Tetapi tauhid yang lurus, tauhid yang benar-benar la ilaha illallah, ketika kita melakukan apapun bebas dari keinginan-keinginan dunia kita. Nah, menika jamaah rahimakumullah, maka miftahul jannah la ilaha illallah. Pintu pembuka, kunci pembuka pintu surga adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika kita sholat, tauhid. Ketika kita ngaji, tauhid. Ketika kita berdagang, ketika kita berbuat, beraktivitas apapun harus atas dasar tauhid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Ada beberapa yang kemudian mendefinisikan makna takwa. Yang pertama, ada yang memaknai takwa itu adalah takut. Tetapi takutnya bukan takut seperti anak kecil takut kepada hantu, anak kecil takut kepada sesuatu yang gelap gulita. Nah, yang bermakna takut di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Dan takutlah kalian kepada api neraka yang bahan bakarnya itu berasal dari manusia dan bebatuan. Allati waquduhan nasu wal hijarah. Masya Allah. Bisa kita bayangkan nih bapak-bapak ibu-ibu nih. Neraka bahan bakarnya dari manusia dan batu. Batu itu kalau dibakar kira-kira panas no membenarnya. Masya Allah. Dan kita diperintahkan untuk takut. Itu yang pertama, takut. Yang kedua, taat. Arti dari kalimat takwa adalah taatlah kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, kenapa kita bisa taat? Tentu saja karena takut. Tetapi takut yang menyebabkan kita taat bukan takut seperti seseorang takut dengan hantu, takut dengan sesuatu yang mengerikan. Kita taat kepada suami, kita taat kepada istri, taat kepada atasan dan lain sebagainya.
itu bukan berarti kita takut kepada mereka ketika ketemu kemudian lari terbirit-birit, mboten. Jadi takwanya kita kepada Allah dalam arti taat adalah bahwa kita takut apa yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah. Apa yang kita lakukan tidak dibalas oleh Allah. Seperti takutnya seseorang yang mencintai seseorang menikah, ibu-ibu nggih. Suami mencintai istri, istri mencintai suami. Itu kan takut. Jangan-jangan apa yang dilakukan oleh istri umpamanya tidak diridhoi oleh suaminya. Atau jangan-jangan yang dilakukan oleh suami tidak diridhoi oleh istrinya. Jadi suami takut istri atau istri takut suami itu bukan berarti kemudian takut yang mengerikan. Ketemu istri lari, ketemu suami jerit, itu tidak. Tetapi takut jangan-jangan apa yang dilakukan tidak diterima oleh pasangannya masing-masing. Istri umpamanya ibu-ibu masak, takut jangan-jangan suaminya tidak nikmat ketika dahar masakannya. Istri berdandan umpamanya takut jangan-jangan suami tidak berkenan. Itu makna daripada kalimat taat yang disebabkan oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, makna takut itu artinya berhati-hati atau senantiasa waspada. Seperti pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada sahabat Rasulullah yang bernama Ibnu Abbas. Ketika sahabat bertanya kepada Ibnu Abbas, apa itu arti takwa? Ibnu Abbas kemudian menjawab dengan bertanya, wahai sahabatku, apa yang kamu lakukan ketika kamu berjalan di tengah jalan yang penuh dengan bahaya, yang penuh dengan lubang rintangan, yang penuh jurang, kanan jurang, kiri tebing, menika nggih. Maka sahabat ini menjawab, ya Ibnu Abbas, saya berjalan dengan penuh kehati-hatian. Maka Ibnu Abbas ketika itu kemudian menyampaikan, itulah yang namanya takwa. Jadi takwa itu artinya hidup penuh dengan kehati-hatian, hidup dengan penuh kewaspadaan. Kenapa? Karena dalam mengarungi perjalanan hidup itu juga banyak bahayanya menika nggih Bapak-bapak nggih. Dalam pembicaraan ada bahaya. Dalam bekerja juga ada bahaya. Bahaya dalam bicara ini maksudnya bukan kemudian kita berbahaya secara fisikal saja, tetapi juga mungkin menyakiti hati orang lain, menfitnah, ghibah dan lain sebagainya. Itu bahaya-bahaya di dalam pembicaraan yang kita lakukan. Maka jamaah rahimakumullah, kita harus penuh dengan ketakwaan di dalam mencari nafkah halal atau haram, bergaul menyakiti atau tidak, dan lain sebagainya. Itu makna dari kalimat takwa. Jadi kalau kita berjalan kan harus hati-hati nggih. Kenapa tidak terjadi kecelakaan setiap hari? Artinya lalu lintasnya banyak, lalu lintasnya padat, tetapi semua orang baik-baik saja ketika berjalan di jalan, sementara lalu lintas itu sangat ramai. Itu tentu saja karena masing-masing dari pengendara ini senantiasa berhati-hati. Jadi ada beberapa saat yang lalu ketika saya berjalan itu ada 2 kecelakaan. Ternyata setelah saya lihat ya karena ketidakhati-hatian. Jadi apa yang kita lakukan kadang-kadang kita sudah hati-hati, ternyata orang lain ceroboh atau tidak hati-hati. Atau orang lain hati-hati, kita tidak hati-hati. Maka jamaah rahimakumullah,
Jadi perjalanan hidup itu sebetulnya seperti perjalanan lalu lintas. Hidup apa saja itu sebetulnya seperti kita berjalan di jalan raya. Kalau kita jalan dengan baik, aturan kita jalankan, terus ketika mau kanan, rating kanan, kiri, rating kiri, gitu. Itu insya Allah meskipun ramai, padat, merayap, tapi semuanya akan selamat sampai tujuan. Terjadinya kecelakaan itu biasanya manusia tidak disiplin. Maka jamaah rahimakumullah, ada satu majelis taklim yang ketika sebelum pengajian mempertanyakan kepada jamaah nih, Bung. Jadi ternyata apapun harus dengan disiplin. Karena agama kita, agama Islam sebetulnya mengajarkan disiplin. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat diwajibkan atas orang-orang yang beriman itu adalah dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Maka sholat itu pada hakikatnya mengajarkan kepada kita disiplin. Jamaah rahimakumullah, kadang-kadang yang namanya disiplin atau berbicara disiplin itu kan kadang-kadang hanya ketika di sekolah, di kantor. Ayo anak-anak harus disiplin. Bapak ibu guru berangkatnya harus lebih disiplin. Atau ketika di jalan. Jadi kalau berbicara disiplin itu seolah-olah hanya di lembaga pendidikan. Ternyata dalam kehidupan kita pun semuanya ada disiplin. Kita menjadi memiliki tubuh yang sehat karena disiplin. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, ini itu disiplin. Jadi orang-orang yang punya disiplin makan biasanya lebih sehat. Jadi kalau zaman-zaman Rasulullah itu mengapa mereka kuat-kuat? Ini sebetulnya kalau menurut para ulama bukan hadis Rasulullah menikah, tetapi orang-orang kafir ketika bertanya kepada para sahabat yang setiap kali berperang menang, tubuhnya kuat-kuat, tubuhnya sehat-sehat, maka kemudian sahabat ini menjawab, kami sehat, kami kuat karena kami adalah orang-orang yang makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi makan ketika lapar itu disiplin. Kalau sudah lapar tidak makan, namanya tidak disiplin. Kalau sudah kenyang kok belum berhenti, itu juga tidak disiplin. Kira-kira abot napa mboten bapak-bapak untuk disiplin makan niku masya Allah pol abot nggih mboten. Saya itu dinasehati dokter Pak Yuli usianya sudah berapa? Saya usianya sudah 50. Pak Yuli punya penyakit. Nah, penyakit. Terus nasihatnya apa dokter? Pak Yuli jangan makan setelah maghrib. Kalau setelah isya boleh? Oh tidak begitu. Jangan makan berat setelah maghrib ke atas. Jadi kalau makan nasi, makan yang berat ibu-ibu bakso, mie dan lain sebagainya itu sebaiknya sebelum maghrib sudah dikenyangkan. Nah setelah maghrib itu sudah makanya yang ringan-ringan saja. Itu ternyata ya berat sekali menjalaninya apalagi kalau musim-musim pengajian, apalagi kondangan mboten ibu-ibu. Ya Allah, ini urusan makan saja kadang-kadang kita tidak disiplin. Kadang-kadang kalau sudah penyakitnya agak berkurang, itu kadang-kadang nyong wis mari po yo. Jal tak nyicipi itu kadang-kadang masya Allah disiplin. Jamaah rahimakumullah, jadi keselamatan hidup kita dunia akhirat itu ternyata karena disiplin. Disiplin makan bukan hanya aturan secara kesehatan tetapi juga halal dan haramnya. Ini halal dan haram itu juga disiplin halal dan haram, yang haram kita tinggalkan, yang halal kita lanjutkan. Itu juga disiplin. Mau masuk surga itu juga harus disiplin.
Artinya disiplin dengan anak, disiplin dengan keluarga, disiplin dengan keuangan, disiplin dengan belanja, dan semua yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu adalah dalam rangka mendisiplinkan seseorang supaya bisa masuk surga. Nah, menika jamaah rahimakumullah, jadi arti daripada takwa itu artinya adalah yang ketiga ini, hidup atau mengarungi kehidupan ini dengan penuh kehati-hatian. Kenapa? Karena pada hakikatnya dari kita lahir sampai kita wafat itu adalah perjalanan. Maka ada menikah, saya pernah di pondok pesantren itu ada seorang santri yang selama mondok di pesantren senantiasa di jamak qashar sholatnya. Jadi selama bertahun-tahun itu di pesantren di qashar dan jamak terus itu. Lah suatu hari kemudian apa? Suatu hari Pak Kiai itu mengetahuinya. Maka kemudian dipanggil oleh Pak Kiai dan ditanya, "Wahai santriku, saya dengar kamu jamak qashar terus setiap hari. Ada apa gerangan?" Terus kemudian santri ini menjawab, "Pak Kiai, saya kan sedang musafir." "Loh, kamu kan sudah beberapa saat di pondok, jadi sudah tidak dihitung sebagai musafir terus." Terus dia menjawab, "Iya Pak Kiai, saya ini sebagai musafir, yaitu perjalanan dari kelahiran saya berjalan menuju kepada kematian saya." Sehingga di jamak qashar terus. Ini tentu saja merupakan satu pemikiran atau penafsiran dari musafir yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah. Jadi musafir secara umum, memang kita kalau dari lahir sampai meninggal kan sedang berjalan. Maka Rasulullah juga mengingatkan, hiduplah di dunia ini seperti kalian sedang menyeberangi jalan. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau nyebrang jalan kinten-kinten pripun bapak-bapak? Bablas mawon ngoten apa tengok kanan, tengok kiri, sepi atau rame nggih mboten? Aman atau belum? Maka kemudian kita nyebrang jalan. Jarang sekali nggih, jarang sekali orang yang nyebrang jalan itu sampai terlanggar oleh mobil sehingga terjadi kecelakaan. Kenapa terjadi keselamatan di dalam nyebrang jalan? Karena hati-hati. Tengok kanan, tengok kiri. Oh, masih rame, nunggu dulu sepi. Oh, ada Pak polisi yang menolong. Kemudian pakai peluit, disemprit, dibunyikan. Lah, maka kendaraan kemudian berhenti. Baru kita kemudian berjalan. Jadi Rasulullah menyampaikan, hiduplah di dunia ka'annaka abirus sabil, seperti kalian adalah orang yang sedang menyeberangi jalan. Yang pertama, menyeberangi jalan itu harus hati-hati. Yang kedua, menyeberangi jalan itu kan hanya sesaat, hanya sementara. Ibu-ibu nyebrang jalan itu terus-menerus napa mboten Ibu? Sehari 24 jam ngalor ngidul. Kan tidak nggih mboten. Nyebrang jalan itu kan dari sebelah timur ke barat atau dari kanan ke kiri. Itu hanya sekedarnya sesaat saja, tidak kemudian hidup kita kerjaannya hanya nyeberangi jalan saja, tidak. Ini mengandung maksud bahwa hidup kita di dunia itu hanya sementara. Seperti orang yang nyebrang jalan dari sebelah timur menuju sebelah barat. Dari Seruni menuju ke pasar induk. Itu kan hanya makles, sesaat sekali itu. Maka jamaah rahimakumullah, hidup itu sangat singkat sehingga Allah berpesan, fattakun narallati, minta maaf. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Pelajaran yang ketiga, dan setiap manusia untuk melihat apa yang sudah dikerjakan untuk masa depan.
Tetapi masa depan yang dimaksud lighat oleh Allah di dalam surat Al-Hasr ayat 18 adalah masa depan akhirat, bukan masa depan dunia. Karena masa depan dunia itu kalau kita rasakan, kita lihat, itu hanya semu dan nisbi menika nggih. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, ketika umpamanya dulu ketika kita di TK atau SD, masa depan TK, SD adalah SMP. Ketika kita SMP, masa depan SMA. Ketika kita SMA, masa depan kita perguruan tinggi. Ketika perguruan tinggi, masa depan kita adalah dunia kerja. Ketika dunia kerja, masa depan kita masa purna. Terus saja terjadi. Jadi masa depan yang kita kejar, yang kita lihat, ternyata senantiasa ada masa depan berikutnya. Ini sama dengan doa kafaratul majlis yang senantiasa kita baca. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dengan dosa-dosa kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Jadi antara timur dan barat. Ibu-ibu mau nate ketemu timur napa dereng? Timur dalam arti timur. Umpamanya kalau kita lihatlah umpamanya nggih, matahari terbit dari timur. Ayo kita cari matahari. Atau umpamanya timurnya Masjid An-Nur ini umpamanya Semagung. Jalyu meng Semagung jari nang kana ana timur. Begitu datang ke Semagung, loh, timurnya kok ada lagi. Umpamanya Binangun nggih mboten. Datang ke Binangun ada timur lagi Kertek. Datang ke Kertek ada timur lagi Kali Kajar. Artinya kita tidak pernah ketemu dengan timur meskipun kita terus datang menuju atau mencari timur. Maka yang diajarkan oleh Rasulullah doa Allahumma ba'id itu benar-benar istimewa nggih. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya kita tidak ditemukan sama sekali dengan dosa. Seperti Allah tidak pernah mempertemukan antara timur dan barat. Sekarang kita beranggapan bahwa Jakarta adalah barat. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu ke Jakarta kira-kira ketemu barat malih napa mboten? Ada lagi baratnya Jakarta, terus saja itu. Nah, maka sama dengan itu pula masa depan. Masa depan yang kita lihat sekarang sudah menjadi masa kini. Leres nggih bapak-bapak ibu nggih. Jadi kalau putra wayah kita, anak-anak kita melihat diri kita, itu sedang melihat masa depan mereka. Wah, nanti saya ingin seperti bapak. Nanti saya ingin seperti ibu. Nanti saya ingin seperti bapak guru, ingin seperti tetangga saya. Umpamanya nggih. Itu anak-anak melihat orang-orang yang sudah sukses-sukses itu seperti itu. Nanti begitu mereka sampai kepada apa yang diinginkan, juga ada masa depan lagi. Terus begitu sampai terakhir. Ketika kita menemui ajal kita, ternyata tidak pernah ketemu dengan yang namanya masa depan. Lah apa yang dipersiapkan atau yang diperintahkan oleh Allah untuk mencari persiapan masa depan, yaitu masa depan di akhirat. Fattaku, minta maaf. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Maka untuk mempersiapkan masa depan akhirat itu bagaimana? Jamaah rahimakumullah, tentu saja harus mendasari amal ibadah kita dengan tauhid. Kemudian memperbanyak amal ibadah. Sebagai ilustrasi, ibu-ibu, bapak-bapak, ketika mau mengadakan satu perjalanan di dunia saja, nggih ibu-ibu nggih,
Itu Masya Allah persiapannya, packing-packingnya nggih. Mau ke Jakarta atau mau umroh atau mau haji. Masya Allah, ketika mau haji persiapan fisik, rohani, dan juga persiapan yang lain. Atau kalau mau piknik nggih, mau piknik, mau berkunjung ke rumah saudara, itu sudah diatur itu. Hari pertama bajunya warna kuning, hari kedua bajunya warna merah, hari ketiga bajunya warna putih. Itu setiap hari sudah di checklist itu. Itu padahal hanya persiapan untuk perjalanan di dunia. Sekarang umpamanipun ibu-ibu, bapak-bapak, panitia pengajian takmir Masjid An-Nur mengumumkan setelah pengajian. Bapak-bapak, ibu-ibu, setelah pengajian nanti selesai jam 9, maka bapak-bapak, ibu-ibu tidak usah pulang. Sudah disediakan oleh panitia Masjid An-Nur, kita akan ke Jakarta. Di jalan sana sudah ada 2 bis, full AC, full musik. Wis pokoknya tidak usah bayar, PP gratis. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, kita berandai-andai nih. Tapi dengan syarat tidak boleh pulang, tidak boleh pamitan dulu, tidak boleh kembali ke rumah untuk mengambil ganti atau sangu. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu angkat tangan menolak atau angkat tangan ikut? Halo ibu-ibu. Jadi ada pengumuman nanti jam 9 kita mau ke Jakarta. Bis sudah tersedia. PP gratis, tidak usah bayar. Ada yang mau ikut ibu-ibu? Mau? Mau ikut? Alhamdulillah. Yang penting gratis nggih ibu-ibu nggih. Tapi kebanyakan ikut napa mboten niku? Tidak boleh pamit, tidak boleh ngambil uang saku, tidak boleh bawa ganti, ambil ganti ke rumah. Tetap mau ikut ibu-ibu? Ikut napa mboten? Oh, mboten nggih. Napa ikut mawon? Nah, pertanyaannya, kenapa kita tidak mau ikut? Nah, belum bawa sangu, nggih mboten? Belum bawa sangu, belum bawa ganti, belum pesen-pesen sama suami yang di rumah, umpamanya ibu-ibu nggih. Mengko koyong ini nek ngomah. Saya mau ke Jakarta 7 hari 7 malam. Nanti bapak pokoknya ngurusi anak-anak, masak, ngantar anak ke sekolah, wis pokoknya saya tidak mau tahu nggih. Kan belum pesen-pesen sama suami atau sama pasangan hidup kita itu. Dan yang ketiga, yang keempat, di Jakarta kan belum jelas nih. Nanti di sana nginepnya di mana, terus bagaimana makannya, bagaimana istirahatnya belum jelas. Maka saya yakin 100% banyak yang menolak. Wong kadang-kadang kalau urusan piknik saja nggih ibu-ibu nggih. Urusan piknik anak-anak saja itu kadang-kadang bapak ibu guru juga banyak yang menolak nih. Kenapa? Karena bosen setiap tahun piknik ya. Bagi anak-anak piknik ke Jogja mungkin pengalaman pertama. Tapi bagi bapak ibu guru bola-bali Jogja mawon. Belum lagi urusan capeknya, urusan lain sebagainya. Beberapa saat yang lalu kami diajak piknik ke Bali nih oleh FKUB, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Dulu ketika masih bujangan ibu-ibu nggih. Kula nggih pun nate bujangan iki. Dulu ketika masih bujang, Masya Allah, piknik dari ke Bali itu merupakan satu hal yang sangat istimewa dan menyenangkan. Kenapa? Di perjalanannya nyaman, di perjalanannya banyak canda dan tawa. Masih bujang ibu. Ternyata, oh alah, saya ternyata sudah tua. Rasanya itu ke Bali itu ya Allah, jauhnya bukan main, capeknya pol-polan gitu. Maka kemudian saya pesan sama panitia, "Ge Mas, nek wong-wong tua kaya ngene, nek nang Bali ki aja anggo bis. Pesawat paling tidak." Sudah tua itu di perjalanan ya Allah. Nah, niki nggih jamaah rahimakumullah, kenapa kita tidak mau?
ketika diajak bepergian tanpa bekal, tanpa sangu, tanpa pamitan kepada orang-orang rumah. Karena tadi yang kami sampaikan. Dan jamaah rahimakumullah, itu padahal baru hanya di dunia. Sekarang kalau umpamanya Bapak Ibu nanti kita mau ke Jakarta, suami ibu-ibu sudah di Jakarta sama anak-anak, istri bapak-bapak sudah di Jakarta sama anak-anak. Mereka sudah menunggu di hotel berbintang 5. Nanti bapak-bapak ibu-ibu tinggal naik bis berangkat ke Jakarta, akan disambut oleh mereka. Di sana pokoknya tidak usah mikir sangu, tidak usah mikir makannya bagaimana, tinggalnya bagaimana. Semuanya sudah ditanggung oleh panitia. Kita ke Jakarta hanya libur bersenang-senang saja. Kira-kira masih ada yang menolak ibu-ibu? Halo? Ada yang menolak? Ada ya? Karena hanya seandainya. Oh, saya tidak mau ikut Pak. Itu kan hanya berandai-andai. Gimana? Artinya yang pertama kita tolak, yang kedua kita terima. Kenapa kita terima? Jamaah rahimakumullah, karena sudah jelas nasib kita. Sangunya sudah ditanggung, keluarganya sudah menunggu akan bersama. Selama di sana pun sudah ditanggung, tinggal kita menikmati hidup di Jakarta. Sama dengan itu pula jamaah rahimakumullah. Seseorang banyak sekali yang tidak kuat atau tidak siap untuk mengalami kematian, gimana? Sama tadi, kalau daftar ke Jakarta ibarat tadi kematian, siapa yang pada hari ini siap daftar mati? Ada yang daftar ibu? Tentu saja tidak, ya enggak? Kenapa tidak mau atau kenapa orang takut mati? Itu yang disebut dengan wahan, nggih. Karohiyatul maut, takut atau khawatir atau benci dengan kematian. Hubbud dunya wa karohiyatul maut. Orang yang mempunyai sifat wahan itu cinta dunia. Orang yang cinta dunia pasti akan takut mati. Kenapa? Karena yang pertama banyak yang ditinggal, nanti bagaimana? Yang kedua, nanti di akhirat nasibnya bagaimana? Ibu-ibu kalau seandainya diberitahu oleh malaikat, nggih, Bu, kula badhe mampir, iki sapa WA kok ora ana jenenge? Kula malaikat Israil. Wah, ngopo ndadak WA aku ngoten. Niki dawuh kalian Gusti Allah. Kula ajeng mampir nggih. Mungkin pada Isa. Lah ngopo mampir barang? Ditugasi kalian Gusti Allah untuk menjemput panjenengan. Wah, mboten puniki langsung swarga. Jenengan sedo lebar Isa, mangkin jam 09.00 pun teng swarga. Kinten-kinten masih menolak napa mboten ibu-ibu? Halo ibu-ibu. Bapak-bapak masih menolak? Jam 9, habis Isa meninggal jam 9 langsung masuk surga. Daripada berlama-lama di dunia nggih mboten Bapak-bapak. Ngurusi presiden, ngurusi caleg, ngurusi las, mboten genah-genah, mboten karu-karuan. Aluwung cepet tetapi dijamin surga. Kita takut mati, kita khawatir mati, kenapa? Karena nasib kita setelah wafat itu di mana belum jelas. Maka jamaah rahimakumullah, supaya kita tahu kejelasan kita, bekalnya adalah takwa. Fattaku, minta maaf, watazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian semuanya, firman Allah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal menghadap Allah adalah bekal takwa. Kalau sudah bertakwa, bekal takwa, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah kemenangan yang istimewa, kemenangan yang hebat, keuntungan yang paling besar, keuntungan yang paling
berharga. Kenapa? Karena akan dibalas oleh Allah dengan surga. Jamaah rahimakumullah. Yang terakhir, jangan hanya mempersiapkan hanya untuk masa depan dunia. Kenapa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Lebih baik dan lebih abadi. Sekarang pertanyaannya, apa bandingan baiknya akhirat dengan dunia? Apa bandingannya abadinya akhirat dengan dunia? Rasulullah juga pernah ditanya oleh sahabat, apa perbandingan atau bagaimana perbandingan antara akhirat dengan dunia? Maka Rasulullah untuk menggambarkan jawaban yang mudah, bisa diterima, bisa dicerna, Rasulullah kemudian memerintahkan sahabat itu, celupkan jemarimu di tengah lautan. Angkat jarimu, satu tetes yang menetes dari jari, itulah dunia. Jadi satu tes dari jari kita, itu dunia. Terus bagaimana akhirat? Akhirat adalah air yang tersisa di samudera dunia ini. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin membanding-bandingkan dunia dengan akhirat, baiknya dunia dengan akhirat, itu seperti seolah-olah kita menghitung samudera dunia dengan tetesan jari. Kinten-kinten rampung napa mboten Ibu? Lamanya di akhirat nanti ya. Kalau di dunia kan jelas. Setelah TK masuk SD. Setelah SD masuk SMP. Setelah SMP masuk SMA. SMA perguruan tinggi. Perguruan tinggi kerja. Kerja menikah. Menikah beranak pinak nggih mboten? Beranak pinak mantu. Setelah mantu bercucu, ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Setelah bercucu momong putu. Terus jelas niku nggih. Terus kira-kira rata-rata umatnya Nabi Muhammad itu 64 atau 63 tahun. Kalau ada yang sudah 80 tahun berarti bonus. Itu kan terus itu. Terus kalau ada beberapa tahun yang lalu ada itu seseorang yang usianya itu sampai mencapai 125 tahun. Itu viral sekali di Wonosobo Zone gimana? Dan orang itu sudah nyusuh. Nyusuh ngertos Bapak-bapak Ibu-ibu? Nyusuh itu seperti manuk nggih. Manuk emprit atau manuk gagak itu kan kalau sudah nyusuh ya makan di situ, ngapa-ngapain di situ, pokoknya segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia biasa itu disusuhnya. Padahal baru usianya 125 tahun. Ada di sini yang usianya sudah 100 tahun Bapak-bapak? Mboten enten nggih mboten, Masya Allah. Itu 125 tahun saja sudah istimewa. Dunia kita usianya kalau di tahun Masehi mawon nggih mboten usah sebelum Masehi itu. Dunia kita kalau tahun Masehi saja kan 2024. Kira-kira ibu-ibu bapak-bapak bisa membayangkan dulu 2024 itu Indonesia bagaimana? Indonesia itu sudah ada penghuninya nopo dereng nggih? Tahun 1 Masehi. Atau Wonosobo tahun 1 Masehi. Kira-kira Wonosobo bagaimana? Saya kemarin melihat foto-foto jadul nggih ibu-ibu nggih. Tahun 1973. Terminal Wonosobo itu masih di Taman Plaza. Di situ Taman Plaza, terminalnya di situ, terus ada gedung bioskop. Kelingan ibu-ibu, kalau Bu Maksum main dolan mesti teng riku nggih mboten. Luru Unjar. Itu tahun 1973. Masya Allah. Jadi itu baru berapa tahun yang lalu. Akhirat selama-lamanya. Maka otak kita, pikiran kita, logika kita sulit untuk membaca ataupun untuk
memikirkan selama-lamanya di akhirat itu bagaimana meninggi sak lawase urip nek swarga terus njur gaweane apa mangan terus nggih mboten gaweane napa piknik terus nggih ibu-ibu bapak-bapak nggih teng swarga niku kan piknik terus apa ora bosen yo wong neng donya mawon nek nyambut damel terus nggih perlu kadang-kadang perlu piknik kadang-kadang perlu healing nggih mboten itu nanti di akhirat selama-lamanya wallahu a'lam. Maka jamaah rahimakumullah untuk mendapatkan selama-lamanya dengan kenikmatan surat Al-Hasyr menganjurkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini tentang muhasabah, artinya memperhitungkan kita sudah punya banyak bekal atau kita masih sedikit bekal, mari kita perbanyak bekal kita. Kalau ada kebenaran yang kami sampaikan, kami hanya menyampaikan. Kalau ada kesalahan, kekeliruan dengan yang kami sampaikan, benar-benar atas kebodohan kami di dalam menyampaikan, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.